Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Al-Khusyuk fi Shalat, Al-Khusyuk fi Shalat Bidul Kitab wa Sunnah, kita diberikan kekhusyuan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan mengkaji kitab Al-Khusyuk fi Shalat Bidul Kitab wa Sunnah, mudah-mudahan kita punya cita-cita, punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk sehingga sampai kepada nikmat tertinggi daripada sholat, yaitu tukhilul abda limunajatillah. Sholat itu menyenangkan, senang, nikmat yang paling besar itu adalah ketika kita melaksanakan sholat. Nah, makanya tidak mudah kesana, itu perlu perjuang. Yang penting perlu keinginan yang kuat, ya, perlu keinginan kuat, kudu punya cita-cita. Ulah dunya wae cita-cita teh IPK yang 4,80 boleh, tapi ari salat teh boga cita-cita pengen khusus, pengen sampai kepada tujuannya, kepada nikmat tertinggi, yaitu menyenangkan. Nikmat yang paling besar itu kata Nabi itu ketika sholat, menyenangkan, serius mengesalkan. Jadi harus punya cita-cita, punya keinginan, ya, punya keinginan, terus berjuang sampai kita meninggal. Punya keinginan tubuh khusyuk, masih ada yang sholat itu. Jadi jangan punya saja cita-cita itu, ya. Apalagi sholat itu amal yang sangat menentukan tiangnya agama. Kalau sholatnya baik, nanti amal yang lainnya pun dramatis itu akan ikut baik. Itu amal yang paling pertama di Islam itu sholat, penting. Itu makanya seperti itu. Ada yang masih sholat? Baiklah. Kedengar kan? Kedengar? Ada yang sholat dulu sana. Jadi kemarin kita sudah beres masalah definisi khusyuk, ya, definisi khusyuk. Sekarang kita berlanjut kepada keutamaan khusyuk di dalam sholat, ya. Fadhailul khusyu'i fi shalah, keutamaan khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, di antaranya yang pertama, akan diampuni dosanya sepertikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Jadi man faragha qalbahu lillah fi sholati in sorofa min khotiati kayaumi waladatu ummu. Di barang siapa yang sholatnya khusyuk, maka ia akan diampuni dosanya sepertikan bayi yang baru lahir. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Atau di hadis yang lain, ghafarallahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu, ya. Itu kalau sholat kita khusyuk, ya, akan diampuni. Itu ghafarallahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosa kita. Lalu keutamaan yang kedua, keutamaan khusyuk di dalam sholat itu adalah, yaitu akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Al-fawzu wan nazahu was-sa'adah fid dunya wal akhirah lil khasiina fi sholatihim. Jadi keutamaan sholat khusyuk itu, dia akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam sholatnya, ya. Itu jadi dari jaminan dari Allah itu surat Al-Mu'minun. Yang ketiga, keutamaan sholat khusyuk itu adalah dijamin masuk surga.
Man sholat raka'ataini muqbilan alaihi wa biqalbi wa wazi wa zabata zana. Ya. Jadi barang siapa yang sholat 2 rakaat hatinya fokus khusyuk maka wajib baginya surga. Itu hadis riwayat Muslim bunyinya seperti ini. Mamin muslimin yatawadda'u fayusinu wudu'ahu tsumma yaqumu fayusolli raka'ataini muqbilun alaihi wa biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Ini kata Nabi, tiada orang yang beriman melaksanakan wudu dengan baik, wudunya dengan baik, lalu sholat 2 rakaat, lalu yang 2 rakaat itu fokus maka illa wajabat lahul jannah, maka wajib hukumnya masuk surga walaupun 2 rakaat. Kan Bilal juga ditanya, kata Rasul, Bilal, amal apa yang kau lakukan sehingga aku mendengar jeplekan sendalmu itu di surga? Padahal Bilal masih di dunia. Ternyata Bilal setelah wudu suka sholat 2 rakaat. Padahal tidak dicontohkan Rasulullah 2 rakaat. Setelah wudu sholat disebut sholat sunat wudu. Bilal seperti itu. Makanya kata jaminan orang yang sholat telah musuh, jaminnya wajib surga. Tentunya tidak mudah, perlu usaha, perlu ya, kalian harus, teman-teman harus punya keinginan, harus punya cita-cita, pengen sholat khusyuk, pengen sampai kepada nikmat tertinggi daripada sholat. Sholat itu menyenangkan, kata Nabi. Nikmat yang paling besar itu adalah ketika aku melaksanakan sholat, kata Nabi itu. Seperti itu ya. Tuh. Yang selanjutnya keutamaan khusyuk di dalam sholat itu akan mendapatkan pahala yang besar ya. Itu saya tidak akan sebutkan, itu dalam surat Al-Ahzab ayat 35, lihat ya. Innal muslimin wal muslimat dan sebagainya, kesannya itu tengahnya itu wal khasiin wal khasiat, dan jaminannya a'adda lahum maghfiratahu ajrun adim. Allah janjikan pahala yang besar, yang luar biasa, dan Allah janjikan ampunan bagi orang yang sholatnya khusyuk. Jadi yang selanjutnya Allah keutamaan khusyuk dalam sholat itu Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Lalu yang terakhir keutamaan khusyuk dalam sholat itu adalah afdhalun nas ahsa'uhum lillah. Jadi manusia yang mempunyai kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kita sholatnya khusyuk, maka kita akan jadi manusia, akan jadi mukmin yang mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam asar sahabat dikatakan azhalunas man taraka ma ya'lamu. Manusia yang bodoh itu adalah orang yang meninggalkan apa yang ia ketahui, tahu tapi tidak diamalkan. Wa a'lamun nas man amila bima ya'lamu. Dan orang yang manusia yang paling pintar itu adalah orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui walaupun sedikit. Wa afdhalun nas ahsya'uhum lillah. Manusia yang paling utama adalah manusia yang ketika sholatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau ditanya siapa yang paling khusyuk dalam melaksanakan sholat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keutamaan khusyuk di dalam sholat. Jadi keutamaannya tadi yang pertama akan diampuni dosanya. Dalam satu riwayat akan sepertikan bayi yang baru lahir, riwayat yang lain diampuni dosa yang telah lalu akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya jaminannya surga. Yang selanjutnya pahala yang luar biasa. Yang selanjutnya termasuk manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh ya. Tuh keutamaan khusyuk. Sekarang bagaimana hukum khusyuk di dalam sholat? Jadi bahasan selanjutnya yaitu hukmul khusyu'i bis sholat. Hukum khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Di batas standarnya teman-temannya khusyuk itu kalau teman-teman berjamaah, teman-teman mendengarkan bacaan imam, menyimak bacaan imam, melihat gerakan imam, ikut gerakan imam, insya Allah itu pun
khusyuk ya. Kalau imam fokus dengan bacaannya, memperhatikan sekitarnya, itu pun khusyuk. Itu khusyuk. Kan kemarin khusyuk udah dibagi ya, ada khusyuk iman, ada khusyuk nifaq. Ya, khusyuk iman itu kemarin, khusyuk nifaq itu kan kemarin dibahas, yaitu khusyuk seolah-olah anggota tubuhnya khusyuk, tapi ternyata hatinya tidak khusyuk, kosong gitu, kosong. Khusyuk iman adalah khusyuk anggota tubuhnya pun khusyuk, hatinya pun khusyuk. Ini udah ya kemarinnya. Sekarang bagaimana hukum khusyuk di dalam sholat? Ini ada perbedaan pendapat ulama ya. Ikhtilaful ulama fi hukmul khusyuk fi shalah. Ulama berbeda pendapat. Kalau namanya ikhtilaf itu pasti beda pendapat disertai dengan dalil ya. Itu disertai dengan dalil. Zamahirul ulama, pendapat pertama jumhur ulama bahwa hukum khusyuk di dalam sholat itu adalah sunatun, sunat ya. Sunat itu apa? Kalau dilaksanakan, kalau dalam ilmu fikih, kaidah fikih, dilaksanakan dapat pahala, tidak dilaksanakan tidak mendapat apa. Kalau dalam sholat berarti kalau kita khusyuk berarti kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Jadi hukumnya menurut jumhur ulama sunat, jadi bukan wajib, bukan syarat. Mana argumennya? Argumennya sebab anna Nabiya SAW mero'a razulan yab'asu bilahyatihi di sholat. Jadi yang menjadi argumentasi jumhur ulama kenapa hukum khusyuk di dalam sholat sunat, maka para ulama mengambil hadis ini. Sebab Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki ketika sholat, pas sholat teh main-main dengan janggotnya, mungkin punya janggot 2 lembar gitu. Dicook ke sholat teh, nyaketan janggot gitu. Pakola, kata Nabi berkata, lau khosa qalbu hada la khosati zawarihu. Jadi riwayat Tirmidzi, kata Nabi, kalau seandainya hati laki-laki ini khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan tenang, akan khusyuk. Nah, dari argumentasi ini para ulama mengambil kesimpulan bahwa jumhur ulama mengatakan sunat. Kalau wajib pasti laki-laki itu akan diperintahkan Nabi untuk mengulangi sholatnya, tapi Nabi hanya berkomentar kalau seandainya laki-laki ini khusyuk maka anggota tubuhnya akan khusyuk. Maka para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum khusyuk itu adalah sunnah. Tuh ya. Yang kedua, qala ba'dul Hanafil Maliki wa Syafi'i wal Hanbali, sebagian ulama yang mengikuti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali mengatakan wa wajibun au fardun. Hukum khusyuk dalam sholat itu hukumnya wajib atau fardu. Jadi wajib ini. Cuman lakin la yabtilus sholatu bi adamil husuli afin. Tapi walaupun derajatnya wajib, tapi tidak batal sholat kalau seandainya tanpa kehusuan. Cuman palama tamal khusyuk hasola ziyadah bisawab. Cuman apabila mungkin di dalam sholatnya khusyuk, maka ini akan menjadi sumber pahala yang banyak ya. Jadi ini wajib hukumnya. Tapi walaupun wajib, misalnya cuman khusyuk tidak khusyuk, itu dimaafkan, tidak batal sholatnya. Pas Allahu Akbar, pas ingat-ingat lagi sholat ininya, sah sholatnya ya, tidak usah diulangi. Tapi mungkin pahalanya sedikit. Sebab kata Syekh Hasan bin Atiyah, inna rajulani la yakunani fi sholatil wahidah. Sesungguhnya ada dua orang yang sedang melaksanakan sholatnya sama. Misalnya sholat maghrib, sholatnya sama, tapi wa inna ma bainahuma fil fadli kama bainas samai wal ard. Tapi pahalanya, keutamanya kalau dibandingkan itu ibarat langit dan bumi, ibarat bumi dan langit, saking jauhnya
Kenapa demikian? Wa dzalika anna ahaduhuma muqbilun biqalbi 'ala Allah. Karena orang yang pertama yang punya pahala yang luar biasa itu karena ketika sholat hatinya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus memaknai dan mentadaburi setiap gerakan dan bacaan di dalam sholat. Sedangkan yang satu wal akharu sa'id ghafil, kalau yang satu sholatnya kalang ngalamun skripsi. Jangan dilamun skripsi mah, nanti kalau mau curhat masalah skripsi ke sujud. Ketika sujud boleh antum curhat masalah skripsi. Subhana rabbiyal a'la, ya Allah mudahkan skripsi saya ya Allah. Boleh, tapi kalau sedang harus disesuaikan. Boleh pas kalian iya karena budua iya karena stain. Ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah menyembah dan hanya kepadamu aku mohon bertolak. Boleh ketika iya karena abu ya Allah. Bimbinglah hamba dalam beribadah dan mudahkanlah ya Allah skripsi hamba. Wa iya kanas tain. Jadi harus sesuai. Itu jangan pas pati ya Allah wakbar. Duh skripsi. Wah. Ya. Jadi wal akhir sahwin ghafirun. Jadi kenapa yang satu derajatnya rendah? Karena ketika sholatnya lalai, lupa, banyak melamun. Itu melamun. Nah, seperti itu. Itu jadi hukum yang kedua apa tadi? Wajib ya, wajib. Lalu pendapat yang ketiga yaitu sebagian ulama mengatakan bahwa khusyuk di dalam sholat itu adalah syarat ya. Syarat fi ibadati sholat merupakan syarat. Kalau syarat beda dengan rukun. Wudu masuk rukun sholat atau syarat sholat? Syarat sholat. Jadi syarat itu di luar sholat. Kalau mau sholat syaratnya harus wudu. Tapi wudu bukan sholat. Itu jadi syarat dulu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa wudu itu adalah syarat ya. Syarat sholat. Tapi lakin la yastaritu fi jami'i sholat bal yakfil khusyuk fi badil halqa sholat. Tapi walaupun para ulama yang mengatakan bahwa khusyuk termasuk syarat sholat, cuman disyaratkan hanya sebagian saja. Jadi tidak semuanya harus khusyuk. Jadi sebagian misalnya pas takbir Allahu Akbar, fokusnya di sana saja, sudah di sana blank, nggak ingat, maka sudah sah sholatnya ya, sah tidak batal karena sudah ada sudah sumpon syarat, ada kehusuan seperti itu. Nah itu adalah hukum khusyuk di dalam sholat. Dua ya. Jadi tadi hukum khusyuk. Jadi ada 3 pendapat ya di sini. Yang selanjutnya masih ada ya? Masih ada. Nanti di depannya akan ada tip-tip di mana supaya kita khusyuk, bagaimana Nabi sholatnya, khusyuknya sholat Nabi dan sebagainya, nanti akan dibahas ke depannya. Yang selanjutnya manjilatul khusyuk fi sholah. Bahas yang selanjutnya saya Said membahas masalah kedudukan khusyuk di dalam sholat ya. Kata beliau mengatakan al khusyu'u fi sholati bi manzilatir ruhi minal jasad. Jadi khusyuk di dalam sholat itu adalah diibaratkan ruh yang ada di dalam jasad kita. Sangat penting kan? Penting enggak? Penting. Jadi khusyuk di dalam sholat itu adalah sepertikan ruh yang ada di dalam jasad kita. Berarti faida fakukidat ruh mata jasad. Apabila ruh kita sudah tidak ada, berarti kita dinamakan almarhum, meninggal. Maka fal khusyu'u ruhus sholat, maka khusyuk itu adalah rohnya sholat kita dan inti daripada sholat kita. Sebab kata Allah aqimis sholata lizikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi bukan untuk mengingat hutang atau masalah kuliah, boleh diingat tapi di posisi-posisi tertentu.
Akimi sholat li dzikri. Jadi husu. Maka kalau sholat tanpa husu berarti sepertikan badan tanpa ruh, berarti meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Cuman kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, batasnya ya, minimalnya ini. Inna hudurul qalbi wa ruhus shalah. Sesungguhnya hadirnya hati ketika melaksanakan sholat itu ada termasuk ruhnya sholat kita. Maka wa inna aqalla ma yabqa bi ramqurru al hudru inda takbir. Jadi batas minimal sholat kita ada ruhnya, maka yaitu minimalnya hadir fokus ketika mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram minimalnya kita fokus. Kalau dengan niat berarti fokus dengan niat. Kalau niatnya kita mengambil pendapat bahwa niat termasuk rukun. Allah, niat aku sembahyang sholat fardu maghrib makmumah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Atau kalau niatnya syarat berarti fokus dengan memaknai takbir. Karena dua pendapat ulama. Kalau niatnya termasuk syarat berarti gini. Contoh teman-teman, wudu, mau sholat, deg-deg, Allahu akbar. Ada yang cepet kan? Itu berarti niatnya termasuk syarat. Kalau niatnya termasuk syarat menggunakan syarat berarti ya, teman-teman harus fokus dengan bacaan takbir. Allahu akbar. Allah itu maha agung, maha besar. Kita mah kecil, banyak dosa, butuh pada ampun, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, bukan Allah, tapi merasa sombong. Dengarkan suaraku paling bagus misalnya, nggak bisa di hati gitu atau non. Allah, wah, dan di belakang calon mertua, merasa paling akbar, merasa paling agung karena wah di belakang kita ada mertua. Hati-hati, harus sesuai Allah. Allah maha agung, maha besar. Kita mah kecil, tidak ada banyak aibnya ya, dan sebagainya. Allahu akbar. Lalu bagaimana panukson minu hilak apabila ketika takbir saja, ketika takbiratul ihram permulaan sholat kita sudah cempala sudah tidak fokus, geus malaweung, Allahu akbar, tidak fokus, ingat assalamualaikum. Maka panukson minu hilak, maka itu kerugian, kecelakaan. Kata Nabi dalam hadis yang riwayat Imam Ahmad, kam min qaimin hadu min sholati tahu bahwa nasob, banyak orang yang berdiri melaksanakan sholat tapi sholatnya bagiannya cuman capek saja. Jadi batasnya minimalnya kalau di manusia itu dikatakan masih hidup ya. Kalau di dalam sholat minimalnya sholat itu termasuk ada ruhnya, yaitu minimalnya ketika takbir kita ingat fokus. Kalau ketika takbir sudah tidak fokus, maka itu adalah hilak, bahasanya celaka. Panukson minu hilak, maka kurang dari itu termasuk celaka. Wa kam min hayyin la haraka bi qaribun min maitin. Banyak orang yang hidup tapi sudah tidak bisa apa-apa, dekat dengan kematian. Itu sepertikan orang yang sholat lalai ya, sepertikan orang sholat yang hanya pas takbiratul ihram saja. Itu kalau diumpamakan dengan manusia, sepertikan manusia yang masih hidup tapi sedang sekarat, tidak bisa apa-apa. Jadi kalau teman-teman fokusnya hanya pas takbir saja, Allahu akbar, pas Allahu akbar, oh jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke BEC, di hati teh gitu. Gitu, ingat WA tadi belum dibalas. Waduh, WA dari dosen belum dibalas nih. Jalan-jalan, malah jalan-jalan pas beres-beres, assalamualaikum. Ini kan lagi sholat ya. Maka itu kalau diumpamakan di manusia masih hidup tapi sedang sekarat, tidak bisa apa-apa lagi, tinggal tunggu
perhatian. Seperti itu ya. Jadi diusahakan jangan pas takbir saja, tapi harus fokus minimalnya pas takbir atau pas kita tidak fokus, minimalnya dikembalikan lagi. Misalnya pas Allahu Akbar fokus, lalu maklum ya namanya juga manusia. Allahu Akbar, kadang ingat A, pas ingat A, tapi kita punya kendali, cepat kembali ke jalurnya. Kalau pakai sepeda motor, ini ada jurang, berarti kita harus rem, kembalikan lagi ke jalannya. Dalam sholat seperti itu. Pas kita melamun di dalam sholat, maka cepat kembali ya. Minimalnya ada rem ya. Itu tidak mudah, pengen harus terus berperjuangan. Jadi yang terpenting kita punya keinginan, punya cita-cita bahwa sholat kita pengen khusyuk, dan tidak, yang penting kita sudah usaha. Walaupun tidak sampai ke derajat tadi sholat itu menyenangkan, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang khusyuk di dalam sholat, yang dijamin oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdosahum fiha khalidun, akan dimasukkan ke dalam surga firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekal di dalam. Nah, hadirin teman-teman sekalian, jadi bahasan kita pada malam ini cukup sekian saja. Tadi yaitu tentang hukum khusyuk di dalam keutamaan khusyuk dalam sholat. Yang kedua bahasan tentang hukum khusyuk dalam sholat. Dan yang ketiga tentang kedudukan khusyuk di dalam sholat. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi khusyuan di dalam sholat, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya. Teman-teman harus istiqomah ya. Lamun cek bala Sunda mah kudu maksakeun ya. Ini adalah jalan menuju surga. Kudu maksakeun, kudu ahabul amal ilallah adwamuha wa in qala. Amal yang sangat dicintai Allah itu dawamnya, istiqomahnya walaupun sedih, apalagi banyak istiqomah ya. Jadi walaupun waktunya cuma setengah jam, tapi istiqomah mudah-mudahan ini akan dijadikan amal oleh Allah, amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan, dipertemukan mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pasti sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.